Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Selamat berjumpa kembali di Apkat Apologetika Singkat, tentunya bersama dengan kami, Komsos Christi Regis, Maju. Saudara-saudariku yang seiman, yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan apologetika kita terhadap tuduhan bahwa gereja Katolik, gereja yang kita ikuti, gereja yang kita anut ini, itu telah bertentangan atau keluar daripada Alkitab itu sendiri. Nah, dalam video kita yang sebelumnya, telah kita tunjukkan bahwa gereja yang sedang kita anut ini, gereja Katolik, ternyata bukan hanya sama sekali tidak bertentangan dengan Alkitab, melainkan kitab suci justru memberikan kesaksian tentang kebenaran dari gereja kita ini. Artinya, kitab suci memberikan kesaksian atau bersaksi bahwa terdapat kebenaran yang khusus dan spesifik yang hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Hal mana telah kita simak dan dalami bersama tentang adanya 4 ayat dari Perjanjian Baru yang bersaksi mengenai kebenaran yang kita maksudkan. Melalui Kisah Para Rasul 9 ayat 31, Alkitab memberikan kita informasi bahwa gereja Perjanjian Baru atau jemaat mula-mula yang digembalakan oleh para rasul tak lain adalah gereja Katolik. Juga ayat yang kedua di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Alkitab sendiri bersaksi tentang tradisi para rasul atau yang kita kenal dengan istilah gereja sebagai tradisi apostolik, yakni secara lisan dan tertulis, sesungguhnya adalah prinsip atau pedoman kebenaran atau sumber wahyu ilahi yang perlu dipegang oleh para pengikut Kristus. Yang mana itulah yang kita imani sekaligus kita praktikkan di dalam gereja Katolik, di mana antara tradisi lisan dan tradisi tertulis itu kita pegang secara kokoh dan teguh. Selanjutnya pula ayat ketiga, yakni di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke Timotius menyatakan dengan jelas bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja itu sendiri dan bukan yang lain. Tiang penopang dan dasar kebenaran yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ialah tidak hanya ayat-ayat Alkitab semata, dan juga sekaligus bukanlah tafsiran, pandangan, ataupun pendapat teologis dari orang per orang, melainkan gereja, yakni gereja Katolik. Nah, saudara-saudariku, bagaimana dengan ayat keempat yang telah kita janjikan untuk kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni tepatnya di dalam Injil Matius 16 ayat 18 hingga 20. Apalagi telah kita tegaskan bersama bahwa ayat keempat ini hendak bersaksi akan kebenaran yang hanya dimiliki oleh gereja Katolik. Maka dari itu, langsung saja kita buka dan baca Injil Matius 16 ayat 18 sampai 20 tersebut. Check it out. Dalam Injil Matius 16 18 sampai 20 berbunyi, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, saudara-saudari seiman yang dikasihi Tuhan, patut kita sadari bersama bahwa perikop yang barusan kita simak ini adalah perikop yang sungguh tidak asing lagi di telinga kita umat Katolik. Mengapa? Hal ini berkaitan dengan penegasan kami di awal tentang adanya ayat yang sungguh berbicara tentang kebenaran yang khusus yang dimiliki oleh gereja yang kita ikuti ini. Jelasnya bahwa perikop ini, yakni Matius 16 ayat 18 hingga 20, sungguh menjadi dasar biblis atau basic Alkitabiah tentang identitas gereja Katolik
sebagai gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam pandangan keimanan kita, para pengajar iman kita yang kita kenal dengan istilah magisterium sendiri telah mengajarkan kalau gereja yang didirikan di atas Rasul Petrus, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil yang barusan kita dengarkan tadi, adalah memang gereja Katolik. Apalagi telah kita tahu bersama bahwa setiap kata jemaat, sekali lagi, setiap kata jemaat yang dituliskan di dalam kitab suci, khususnya di dalam Perjanjian Baru, itu lebih tepatnya berarti sebagai gereja. Oleh karena merupakan terjemahan dari kata eklesia. Hal itu juga tentu berlaku untuk kata jemaat dalam perikop ini. Kata jemaat di dalam Matius 16 ayat 18 hingga 20. Sehingga karena adanya kebenaran tekstual tersebut, magisterium kita melalui konstitusi dogmatis tentang gereja, yakni Lumen Gentium, tepatnya di nomor 8, mengajarkan demikian. Itulah satu-satunya gereja Kristus yang dalam syahadat iman kita akui sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sesudah kebangkitannya, penebus kita menyerahkan gereja kepada Petrus untuk digembalakan. Ia mempercayakannya kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluaskan dan dibimbing, dan mendirikannya untuk selama-lamanya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Lumen Gentium nomor 8. Maka, mengikuti ajaran dari magisterium ini, kita harus sepakat kalau sang batu karang yang merupakan objek atau wadas berdirinya gereja Tuhan Yesus itu adalah Rasul Petrus. Sebagai umat Katolik yang mengikuti ajaran magisterium kita harus akui bahwa kata batu karang di dalam ayat ini adalah Rasul Petrus. Nah, sehingga jika Rasul Petrus adalah wadas berdirinya gereja Tuhan, maka perlu kita imani juga sesuai dengan arahan magisterium tadi, kalau kuasa yang diterima oleh sang batu karang itu, yang adalah Rasul Petrus, adalah kuasa yang di dalam ayat tadi yang disebut sebagai kerajaan surga, kuasa untuk mengikat dan melepaskan, adalah sungguh-sungguh kuasa yang sifatnya kepemimpinan atau otoritatif sebagai wakil Tuhan di dunia, yakni dengan kata lain sebagai kepala gereja atau sebagai wakil Kristus. Itulah yang harus kita imani dari ayat ini. Namun, sekali lagi saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, namun keyakinan atau ajaran yang kita anut itu turut pula mendapat serangan dan cobaan dari tafsiran-tafsiran yang ada di luar sana, yang secara sengaja ingin membantah kebenaran itu. Maka, bagaimana penjelasan lebih dalam terkait ayat ini? Ada sebuah tafsiran yang membantah ajaran magisterium kita tadi dengan alasan bahwa sang batu karang yang kita yakini sebagai Rasul Petrus itu bukanlah Rasul Petrus itu sendiri, melainkan iman dari Rasul Petrus itu sendiri. Jadi menurut tafsiran ini, sang batu karang adalah iman, bukan pribadi dari Rasul Petrus. Alasan dasar dari sanggahan tafsiran ini ialah sesuai dengan tulisan bahasa aslinya, yakni Yunani Koine di dalam ayat ini. Karena menurut tulisan bahasa aslinya di dalam ayat ini, terdapat perbedaan penggunaan jenis kelamin dalam kata benda untuk kata batu karang dan untuk nama atau sebutan Rasul Petrus. Kata benda untuk batu karang atau untuk menyebut istilah sang batu karang itu ditulis dengan istilah atau kata yang berjenis kelamin feminim, yakni Petra. Sedangkan nama atau istilah untuk pribadi Rasul Petrus ditulis menggunakan kata benda berjenis kelamin jantan atau maskulin, yakni Petros. Jadi ada dua perbedaan kata benda. Petra untuk menggambarkan sang batu karang, Petros untuk menggambarkan Rasul Petrus. Tafsiran ini sungguh mau bertolak dari fungsi kata benda dalam struktur bahasa Yunani mengenai gender dalam kata, yang biasanya dalam tradisi bahasa Yunani Koine,
Kata Petra yang feminim itu dipakai untuk menggambarkan batu karang yang besar. Sedangkan untuk kata Petros berjenis kelamin maskulin untuk menggambarkan bebatuan karang yang kecil. Maka dengan adanya dua jenis kelamin berbeda dari kata benda tersebut, Rasul Petrus diimani bukanlah wadah atau objek atau batu karang tempat di mana Kristus mendirikan gereja. Selain itu, ada juga tafsiran yang mengatakan kalau sang batu karang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah pribadi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yang mana tafsiran ini mau mengacu kepada 1 Korintus 10 ayat 4. Lantas, saudara-saudariku seiman, apakah tafsiran-tafsiran ini benar atau sungguh sesuai dengan Alkitab? Atau justru malah bertolak belakang dengan isi perikop Injil itu sendiri? Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kebenaran Alkitabiah tentang kekatolikan ditemukan ketika kita membaca bahasa atau tulisan asli di dalam kitab suci itu sendiri. Artinya, agar pembaca itu menemukan satu maksud otentik atau arti paling asli dan nyata di dalam satu teks atau dalam satu perikop atau dalam satu ayat, itu harus dibaca berdasarkan penulisan bahasa aslinya. Maka dalam rangka juga untuk menemukan kalau gereja Kristus itu adalah gereja Katolik yang dibangun di atas Rasul Petrus sebagai sang batu karang, sebagaimana ajaran magisterium tadi, yakni Lumen Gentium nomor 8, kita juga perlu melihat kitab suci sesuai bahasa aslinya. Pertama, dalam bahasa aslinya secara penulisan tekstual, yakni bahasa Yunani koine, kata jemaatku di dalam perikop ini, di dalam Matius 16 ayat 18-20, kata jemaatku itu tertulis sebagai eklesiamou. Sekali lagi, kata jemaatku tertulis sebagai kata eklesiamou yang berarti gerejaku. Maka ini adalah sebuah fakta otentik bahwa kata eklesia tersebut ditulis dalam bentuk tunggal, yakni eklesiamou, dan bukan jamak, yakni eklesiaismou, yang berarti gereja-gerejaku. Hal ini berarti bahwa secara konsisten akan berbunyi demikian: di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, bukan gereja-gerejaku. Dari sini telah kita dapat ciri-ciri dasar atau sifat utama dari gereja yang Tuhan Yesus dirikan itu, yakni sifat dalam hal jumlah. Ciri dalam hal jumlah yakni satu dan tunggal. Dengan sifat utama mengenai jumlah yang tunggal ini, penulis Injil Matius telah memberikan kebenaran akan gereja yang sifatnya ternyata memiliki paralel dengan tulisan-tulisan perjanjian baru yang lain. Artinya, sifat gereja yang satu ini yang diwartakan oleh penulis Injil Matius itu ternyata paralel dengan tulisan-tulisan perjanjian baru yang lain yang turut mendukung kalau gereja Kristus itu jumlahnya satu dan tunggal, khususnya yang terdapat di dalam surat-surat Rasul Paulus. Sifat gereja yang tunggal atau satu ini itu diajarkan Rasul Paulus khususnya di dalam surat Efesus pertama ayat 23, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Sebagaimana tubuh manusia itu jumlahnya satu pada dirinya, begitu juga tubuh Kristus itu pun satu dengan Kristus, yakni gereja, bukan gereja-gereja atau jamak. Nah, selanjutnya di dalam surat yang sama itu juga, Rasul Paulus pada pasal yang kelima ayat 22-23, satunya gereja itu atau tunggalnya gereja itu ditegaskan sebagai mempelainya Sang Kristus. Jadi gereja yang tunggal itu adalah mempelai Sang Kristus. Maka jika gereja adalah mempelai Kristus, yang mana Tuhan Yesus sendiri mempunyai pandangan tentang monogami terhadap perkawinan, akan berkonsekuensi bahwa mempelai Kristus itu pun juga harus satu, sebagaimana sifat perkawinan itu monogami. Jadi mempelai Kristus bukanlah gereja-gereja atau jamak, melainkan gereja atau tunggal. Karena sebagaimana perkawinan adalah monogami, begitu juga mempelai Kristus hanyalah satu dan tunggal. Jadi gereja adalah satu dan bukan banyak.
satunya gereja Kristus itu, atau tunggalnya sifat dari mempelai Kristus itu juga ditegaskan lagi oleh penulis Injil Yohanes. Tepatnya di dalam Yohanes 17 ayat 20 hingga 21. Yang mana ayat tersebut berbicara mengenai doa dari Tuhan Yesus agar para rasul menjadi satu, sebagaimana Sang Kristus itu sebagai firman Tuhan satu dengan Bapa. Maka gereja yang Tuhan Yesus Kristus dirikan ini adalah gereja yang wajib berciri-ciri satu atau tunggal secara menyeluruh, yang tercakup di dalam, yakni satu dalam hal iman dan ajaran, satu dalam hal peribadatan atau liturgi dan juga sakramen, dan terakhir satu dalam hal kepemimpinan, yang merupakan wujud dari kepemimpinan Kristus yang tunggal. Ciri inilah yang merupakan sifat pertama dari gereja Katolik, sebagaimana yang kita serukan di dalam kredo. Hal ini menandakan dan sungguh-sungguh membuktikan bahwa gereja yang didirikan Yesus Kristus itu jumlahnya hanya satu, yakni gerejaku. Dan telah kita bahas bahwa gereja tersebut adalah gereja Katolik. Sehingga jika gereja Yesus Kristus itu jumlahnya cuma satu saja, maka sesuai dengan kebenaran Alkitabkah jumlah gereja yang bermacam-macam jenisnya, yang saling bertentangan dan terpisah satu sama lain, yang berada di luar persekutuan gereja Katolik? Mari kita jawab di dalam hati kita. Kedua, soal bukti bahwa Rasul Petrus adalah sang batu karang yang dimaksudkan Tuhan dalam Injil ini. Kita perlu melihatnya dalam dua sisi bahasa asli, yakni bahasa asli yang digunakan oleh Tuhan Yesus saat berbicara, dan juga bahasa asli yang digunakan oleh penulis Injil. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus itu berbicara menggunakan bahasa Aramaik. Sekali lagi, bahasa asli dari percakapan Tuhan Yesus adalah bahasa Aram atau Ibrani kuno. Sedangkan penulis dalam kitab Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani Koine. Nah, dalam Matius 16 ayat 18, Yesus berkata dalam bahasa Aram sebagaimana di dalam layar berikut. Dari bahasa Aramaik yang telah kita saksikan bersama, terlihat jelas di mana Tuhan dan Juru Selamat kita sama sekali tidak membedakan batu karang yang merupakan wadas didirikannya gereja dengan diri Rasul Petrus. Batu karang dan Rasul Petrus dituliskan dengan sebutan yang sama di dalam bahasa asli yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Keduanya, yakni sang batu karang dan Rasul Petrus, disebut sebagai Kepa. Maka berdasarkan bahasa asli Tuhan Yesus, secara konsisten akan tertulis seperti ini: engkau adalah Kepa, dan di atas Kepa aku akan mendirikan gerejaku. Dalam bahasa Aramaik sendiri, kata Kepa itu berarti batu yang besar. Biasanya kata Kepa selalu dibandingkan dengan kata Efna sebagai lawan katanya, yang berarti kerikil yang kecil. Di sini saja kita bisa menarik sebuah fakta bahwa batu karang dan Rasul Petrus adalah sesuatu yang satu dan sama, tidak terpisahkan, tidak dibedakan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menyebut keduanya sebagai Kepa. Kenyataan tekstual ini berdasarkan dari bahasa asli Tuhan Yesus, yakni bahasa Aram, langsung menggugurkan tafsiran yang bertolak dari teks Yunani yang mengatakan adanya pembedaan antara batu karang dan Petrus, yang mana batu karang ditulis sebagai Petra dan Petrus ditulis sebagai Petros. Ini langsung digugurkan oleh bahasa Aramaik. Jikalau tafsiran ini memang benar dan sesuai, maka Tuhan Yesus yang berbicara dalam bahasa Aram akan menggunakan kata Kepa khusus kepada batu karang saja, dan menggunakan kata Efna untuk memanggil Rasul Petrus. Tetapi apa yang terjadi pada kenyataannya? Pada kenyataannya dalam bahasa aslinya, menurut bahasa yang digunakan Tuhan Yesus, bahasa Aram, justru tidak terjadi demikian. Keduanya disebut sebagai Kepa oleh Sang Juru Selamat kita. Tidak ada pembedaan antara batu karang dan Rasul Petrus. Keduanya sekali lagi disebut sebagai Kepa oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka penggunaan Petros untuk menerjemahkan Kepa dilakukan untuk merefleksikan kemaskulinan kata tersebut. Ingat,
dalam bahasa Yunani koine ada kata yang netral, feminim, dan maskulin. Sedangkan dalam bahasa Aramaik tidak ada pembagian gender dalam satu kata, khususnya dalam kata benda. Lebih jauh lagi, jika penulis Injil Matius ini ingin mengidentifikasikan Petrus sebagai batu kecil, sebagai Petros, ia akan menggunakan kata litos dalam kata bahasa Yunani, yang berarti kerikil kecil. Juga Petrus dan Petra ternyata pada dasarnya adalah kata yang sinonim pada masa Injil ditulis. Sehingga usaha apapun untuk membedakan kedua kata ini adalah sama sekali tidak logis. Oleh karena itu, Kristus memanggil Petrus sebagai batu karang, bukan kerikil kecil atau litos, di mana Kristus akan mendirikan gerejanya. Bahkan saudara-saudariku seiman, tidak perlu untuk membuka Injil Matius 16 ayat 18 ini untuk membuktikan kalau Rasul Petrus itu adalah batu karang. Sama sekali tidak. Karena dalam Injil yang lain, khususnya di dalam Injil Markus 3 ayat 16 dan Injil Yohanes 1:42, dikisahkan bahwa Tuhan mengganti nama Simon menjadi batu karang atau kepa. Juga tidak ada di dalam kitab suci, di dalam ayat manapun. Saudara-saudariku yang terkasih bisa buktikan itu sendiri. Tidak ada di dalam bagian perjanjian baru manapun bahwa iman itu disamakan dengan batu karang, apalagi iman Petrus. Tidak pernah iman Petrus diistilahkan sebagai Petra. Selanjutnya pula, di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-17, lebih jauh menunjukkan bahwa Yesus sedang berbicara dalam bahasa Aram. Di mana buktinya? Yakni Yesus berkata, Simon Barjona. Simon Barjona. Penggunaan istilah Barjona membuktikan bahwa Yesus sedang berbicara dalam bahasa Aram, bahasa ibu di dalam masyarakat perjanjian baru. Dalam bahasa Aram, kata bar bermakna putra dan Jona bermakna John atau Roh Kudus atau Dove. Saudara-saudara bisa membandingkan itu di dalam Matius 27 ayat 46 dan Markus 15 ayat 34 yang memberikan contoh lain. Yesus berbicara dalam bahasa Aram karena dia mengucapkan ayat pertama dari Mazmur 22 yang mendeklarasikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah Sang Mesias. Hal ini sungguh menunjukkan bahwa Yesus sebenarnya berbahasa Aramaik, sama seperti orang-orang Yahudi lakukan pada masa tersebut. Secara lebih dalam pula, ayat Matius 16:18 ini, dan tepatnya pada kalimat di atas batu karang ini, penulis Injil Matius menggunakan struktur bahasa Yunani tautete. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Struktur bahasa Yunani koine tautete, yang diartikan dalam bahasa Inggris menjadi on this rock, atau on this same rock, atau on this very rock. Tautete adalah struktur penunjukan dalam bahasa Yunani yang jika dalam konteks Injil Matius 16:18 tadi sungguh menunjuk pada Rasul Petrus sebagai subjek dari kalimat dan bukan pada pengakuan imannya ataupun juga pada Tuhan Yesus Kristus. Taute secara umum merujuk kepada subjek sebelumnya yang terdekat, yakni Petros. Hal ini langsung menggugurkan tafsiran bahwa batu karang yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dengan adanya struktur tautete tersebut, identitas Petra menjadi jelas dengan adanya Petros. Petros sebagai penegas dari Petra, yang mana adalah sebutan Rasul Petrus secara silih berganti. Lantas, apakah hal ini berarti ada dua batu karang sebagai wadas? Bukankah Kristus juga sang batu karang? Jika Rasul Petrus dikatakan batu karang, berarti ada dua batu karang di sini. Sebagaimana yang Rasul Paulus tunjukkan di dalam suratnya. Bagaimana kita menjelaskan ini? Terhadap kerancuan berpikir dari serangan tafsiran ini, yang mengatakan bahwa batu karang adalah Kristus juga, Gereja Katolik Ritus Timur, khususnya Gereja Katolik di dalam tradisi Syria, memberikan penjelasan yang amat membantu kita, umat beriman, untuk menjawab serangan tadi atau tafsiran yang tadi. Tradisi Syria, Katolik Ritus Timur, sangat menjunjung tinggi keutamaan Rasul Petrus sebagai batu karang. Pada dasarnya dalam tradisi Syriak ini, istilah batu karang atau kepa
adalah sebutan untuk Tuhan Yesus. Karena menurut tradisi Syriak, kata kepa sendiri atau kata batu karang adalah lambang atau tipologi dari Sang Mesias. Sehingga ketika Injil Matius 16 ayat 18 mengisahkan Tuhan Yesus memanggil Simon dengan kepa, tradisi Syria menafsirkan itu sebagai kesediaan dari Tuhan Yesus untuk mengajak Simon berpartisipasi di dalam otoritas kemesiasannya, sehingga mengajarkan bahwa Rasul Petrus memiliki hak kepemimpinan penuh yang dimiliki oleh Kristus. Tetapi bukan berarti Rasul Petrus menjadi ilahi, bukan. Dengan diberikan ruang bagi Rasul Petrus untuk menggunakan nama dari Yesus Kristus, itu berarti Sang Rasul Petrus adalah wakil dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai tambahan mengenai ayat 18-19 di dalam perikop ini, terdapat 3 rangkap berkat istimewa dari Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Ini yang perlu kita ketahui untuk menunjukkan kalau sang batu karang sungguh-sungguh adalah Rasul Petrus. Yakni pertama, berbahagialah engkau. Itu berkat pertama yang Rasul Petrus terima. Berkat kedua ialah, engkau adalah batu karang di mana aku akan mendirikan gerejaku. Dan berkat terakhir yakni, engkau akan menerima kunci kerajaan sorga. Maka saudara-saudariku seiman, sekali lagi kebenaran Alkitab atau kitab suci sendiri bersaksi kepada kita bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di atas Rasul Petrus itu dia sungguh mendirikan gereja. Rasul Petrus sungguh-sungguh sang batu karang di mana wadas yang merupakan dasar dari gereja Katolik. Gereja Katolik sendiri dapat melacak jalur suksesi dari ajaran dan kepemimpinannya dari Paus Fransiskus hingga ke Rasul Petrus itu sebagai batu karang. Dengan demikian, kitab suci sungguh-sungguh memberikan peneguhan kepada kita umat Katolik bahwa gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus memberi kita pengenalan serta pewartaan kepada segenap jiwa akan misteri dari kekristenan yang sejati, yakni gereja Katolik. Hanya melalui gereja yang ia dirikan inilah, iman kepada Kristus dapat dimiliki secara utuh dan lengkap, serta penuh. Sebagaimana nasihat dari Santo Siprianus dari Kartago, yang mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang tidak bersama dengan mempelai Kristus dan diam di dalam gerejanya, dapat ada bersama dengan Kristus? Nah, saudara-saudariku seiman, sekian dulu pembahasan kita kali ini, yakni tentang ayat keempat dari Perjanjian Baru yang bersaksi akan kebenaran gereja Katolik. Salam Apkat, mari kita bela iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.